Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mendemonstrasikan proyek IoT yang telah kami buat. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, nama Eka Dewi Rayuda, NIM 1915344-042, kelas 6B TO. Lalu rekan saya, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wayne Rawisesa dari kelas 6 BDO dengan NIM 1915344-044. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan sebuah sistem yang bernama Smart Room Security yang terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama ada RFID yang digunakan sebagai pengganti dari kunci dan sensor IR sebagai penghitung orang yang ada di dalam ruangan, dan sensor PIR yang digunakan untuk menyalakan lampu ketika ada orang dalam ruangan. di sini saya akan menjelaskan komponen yang digunakan serta wiringnya. Komponennya ada 2 sensor IR, 2 ISP sebagai server dan klien, 1 RFID, 1 LED, resistor 220 ohm, 2 buzzer, 2 servo, 1 LCD, dan 1 sensor PIR. Lalu untuk wiringnya, pada ISP server yang pertama RFID, pin yang tersambung adalah pin SDA ke D4, pin SCK ke D5, pin MOSI ke D7, pin MISO ke D6, pin IRQ tidak dipakai, pin ground ke ground, pin RST ke D3, dan pin 3 volt ke 3 volt. Lalu untuk buzzer sebagai penanda RFID disambungkan ke D1. Lalu servo masuk disambungkan ke D2 dan diberikan tegangan V-in. Selanjutnya kita ke ISP client. Pada ISP client, sensor IR masuk disambungkan ke D3, diberi tegangan 3 volt, IR keluar ke D4, diberi tegangan 3 volt, servo keluar ke D7, diberi tegangan V-in, buzzer ke D8, lalu pada LCD SDA ke D2, HCL ke D1, dan VCC diberi tegangan V-in. Lalu untuk LED disambungkan ke D5 dan PIR disambungkan ke D6, lalu diberi tegangan 3 volt. Bisa dilihat gambarnya, berikut adalah rangkaian yang sudah selesai. Baik, berikut adalah 2 program yang saya gunakan untuk pemrogram pada kali ini, di mana ISP K2 ini saya gunakan untuk menerima pesan yang dikirim dari K1. Di K1 yang sebagai pengirim terdapat beberapa library yang saya gunakan. Terus ada WiFi untuk menghubungkan kedua ISP dan hostnya sesuai dengan ISP yang digunakan di K2. Berikut adalah program untuk merekam atau menangkap sinyal yang dikirim dari RFID, dan di sini adalah program yang digunakan untuk mengirim data dari yang ditangkap oleh ISP K1 dan akan dikirim ke ISP K2. Di ISP K2 juga digunakan beberapa library. Terus ada host atau website ke Google Spreadsheet dan beberapa sensor-sensor yang digunakan. Dan tentunya juga ada WiFi dan IP address yang sesuai dengan ISP yang digunakan di K1. Terus di sini ada gas ID untuk Google Spreadsheet-nya. Dan di sini ada program yang digunakan untuk menghitung pengunjung yang masuk dan pengunjung yang keluar. Dan pengunjung di dalamnya akan dihitung juga. Dan ini adalah untuk menghidupkan lampu dua-duanya ini. Terus ini adalah untuk pintu keluar. Ketika ada orang di dalam sensor IR di pintu keluar, maka pintunya akan terbuka. Ini juga ada program yang digunakan untuk menerima pesan yang dikirim dari ISP K1.
Terus di sini adalah void send data yang digunakan untuk mengirim data dari ESP-K2 menuju ke spreadsheet. Baik, sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya. Berikut adalah prototipe ruangan yang telah kami buat. Di sini adalah bagian luar dari sebuah ruangan atau rumah. Terdapat RFID dan LCD. Di sini RFID di sini adalah tempat untuk menempelkan RFID yang digunakan sebagai pengantar kunci untuk membuka pintu. Dan pada LCD akan tampil jika RFID benar, akan tampil di sini RFID benar dan jumlah pengunjung yang ada dalam ruangan. Jika RFID salah, di sini juga akan tampil RFID salah dengan dibarengi dengan lampu berkedip pada LCD. Terus di sini ada bagian dalam dari sebuah ruangan. Terdapat dua buah sensor infrared, satu sensor PIR dan LED yang digunakan sebagai lampu. Ketika ada orang masuk, maka sensor PIR akan menghitung atau bernilai low dan akan menghitung jadi satu dari ruangan. Ketika kita mengutip kartu RFID yang benar, maka buzzer akan bunyi 1 kali. Dan ketika RFID salah, maka buzzer akan bunyi 2 kali. Dan ketika RFID yang ditap salah 3 kali secara beruntun, maka buzzer akan berbunyi sebanyak 8 kali. Dan ketika ada orang yang masuk tanpa mengutip kartu yang benar, maka dia akan dianggap sebagai penyusup dan buzzer akan berbunyi 8 kali. Selanjutnya, ketika sudah ada orang dalam ruangan dan sensor PIR mendeteksi ada orang di dalam ruangan, maka lampu akan menyala. Selanjutnya, ketika ingin keluar, maka seorang harus berdiri tepat di depan sensor IR di sini dan pintu akan terbuka. Ketika orang sudah keluar, maka pintu akan tertutup kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang kami gunakan, yaitu spreadsheet. Pada spreadsheet ini terdapat 8 kolom, yaitu menunjukkan tanggal, waktu, pengunjung masuk, pengunjung keluar, pengunjung di dalam, status lampu, sensor, dan pengunjung. Nah, nantinya data dari ESP client akan dikirimkan ke ESP server, lalu pada ESP server akan mengirimkan data tersebut ke aplikasi spreadsheet. Nah, pada spreadsheet data akan ditampilkan secara real time. Begini adalah tampilan dari aplikasi yang telah kami buat. Dari ESP-nya itu data untuk cara kerjanya saat kita set kartu pada ESP, maka itu masuk akan maka buzzer bunyikan 1 kali dan pada LCD akan terlihat kartu benar. Bahkan pengunjung 2. Oh, pengunjungnya. Pengunjung. 2. Ini pesu kan Ya, tinggal ada orang sana. pesu. Ini satu. Pak. Kok bunyi? Apa ya? Buzzer. Baru salah? Oh, baru lagi sekali. Kesimpulan yang kami dapat setelah melakukan simulasi adalah kita bisa menyambungkan 2 buah ESP dengan koneksi IP addressing sebagai upaya jika PIN pada satu ESP tidak mencukupi. Namun pada saat simulasi berlangsung terdapat beberapa kendala seperti sensor IR dan servo. Pada sensor IR, pengiriman hasil pembacaan sensor ke ESP agak delay dikarenakan ESP yang terlalu terbebani. Lalu pada servo, perputarannya tidak sesuai dengan program. Kendala lainnya yaitu pengiriman data ke spreadsheet agak delay dikarenakan koneksi internetnya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video sampai selesai. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.